Nah ini penting sekali. Jadi saya juga harapkan Pak Prabowo juga ada oposisi, biarin aja PDIP jadi oposan. Dan harus cepat move on gitu loh. Nah Mbak Mega kan nggak move on dengan SBY sampai sekarang ya belum move on. Apalagi sama Jokowi. Nah Pak Prabowo saya kira juga meniru Jokowi supaya governingnya lancar. Sekarang kan dibiarkan supaya mahal kan, ya kan? Sehingga dengan mahalnya untuk maju jadi caleg, gubernur, akhirnya apa? Kita mengabdi kepada yang punya uang kan. Oke Dinda, kemarin Anda sudah melihat saya menginterview Budi Adiputro. Iya. Tapi Bakti ini Anda gimana sih bikin teaser ya kan? Yang diwawancara gua, tapi yang ngomong banyak dia pas teaser. Gimana sih ente ini nggak niat apa gimana sih? Itu emang tergantung siapa yang Bayar ya, invest paling banyak kan. Alah ini saham minoritas aja mau minta. Emang kalau mereka itu rezekinya nggak lewat gue, emang mereka mau loyal. Itu dalam politik kayak gitu. Iya, Ya? politik kayak gitu. Ya, Jadi loyalitas itu bukan karena loyal dari hati, kepada orang atau kepada person tertentu ya. tapi memang dia yakin bahwa rezekinya lewat orang ini. Atau yang sudah berjalan memang rezekinya lewat orang itu. Iya, itulah. Dalam politik bisa kayak gitu nggak Pak? Iya. Pastilah. Pasti Dengan Jadi loyal sama orang kan ada pecah gesang derek Laksamana gitu misalnya ada gitu kan. Iya. Atau memang karena memang rezekinya selama ini lewat Laksamana Soekardi aja. Saya kira lebih banyak seperti itu ya. Karena soalnya gini ya, di dalam sosial media nih sekarang politik, komentar politik lah. Ada 3 tipe. 1 ya kritikus. Ya. Kritikus ya mesti profesional dan mengerti bidangnya kan. Ya. Dia akan memberikan yang buruk dan yang baik. Kedua buzzer. Buzzer kan dibayar. Ya. Ya paling pecah gesang juga itu. Pecah gesang juga, iya. Ngikutin. Yang ketiga yang haters. Haters ini pada umumnya yang tidak kebagian dan belum kebagian gitu loh. Jadi haters. Kalau udah kebagian ceritanya lain lagi. Menjawab pertanyaan Anda tadi gitu loh. Rezekinya lewat situ kalau udah kebagian. Betul. Jadi agak nggak mungkin. Yang sedikit tuh justru pecah gesang derek seseorang karena memang loyal dan cinta Ideologis gitu. ideologis. Atau yang pecah gesang aku anti sama si orang ini itu sedikit tuh Pak ya dalam Minoritas ya. Iya, minoritas. Pada umumnya ya selama badan dicubit masih sakit ya begitu. Jadi yang diharapkan ya kehidupan tali pusarnya nyambungnya ke sana gitu. Nah ada Pak, salah satu kawan kita anggota DPR sekarang baru terpilih. Lu mau sebut namanya? Gak usah, bahaya juga. Inisial? Jangan. Saya pernah bilang gini Pak. Wah itu kan orang lurus bro. Kalau jahit sakunya masih ngadep ke atas, nggak ada yang lurus bos katanya. Itu bener nggak Pak? Kecuali sakunya ngadep bawah katanya. Zaman sekarang lebih banyak benernya. Dulu zaman reformasi, terus terang ya, masih banyak teman saya tuh dari misalnya Pak Surata, temannya apa dari Semarang tuh temannya Pak Bambang Pacul, seniornya ya. Itu ke kantor di Senayan naik bis kota Pak. Ada lagi yang naik Vespa, masih begitu dulu. Itu masih ada tuh pecah gesang derek Megawati masih ada. Oke. Kalau sekarang udah beda generasi, udah lebih moderat, lebih progresif ya, lebih pragmatis juga sih. Nah, partai yang paling punya masa militan dengan tagline pecah gesang derek Bu Mega itu kan ya PDI ya Pak. Kalau yang lain-lain kan relatif lebih
terbuka dan agile. Ya, Tapi apalagi Golkar kan cuaca di kota Melbourne ini kan. Betul, Pagi hujan, siang panas, sore Betul. mendung kan. yang orang pagi-pagi bisa pecah kesang dari Erlangga, sore bisa pecah kesang dari Bang Bahlil ini Iya, kan. dia yang pertama datang rumah Bang Bahlil kan. Tapi kalau PDI kayaknya hampir Semalam kan nggak bisa, paten iya. tuh. Besok dia yang pertama rumah Bang Bahlil. Kalau kesan kita Pak, PDI bahkan sampai sekarang kayaknya kesan itu agak susah untuk di... PDI masih begitu. Masih, saya kira bukan kesannya, emang kenyataannya seperti itu. Tapi jumlah orangnya udah pada tua. Yang muda-muda lebih progresif. Ya kita lihat misalnya si Ara gitu. Progresif sama fleksibel tuh beda dikit ya Pak. Nah contohnya lah Ara, Budiman, Sujatmiko. Ara tuh kalau nggak progresif dan tidak berani mengambil keputusan, ya nggak akan diundang Pak Prabowo kemarin kan. Terus aja perjuangan terus di dalam gitu loh. Ya. Pecah gesang dari Megawati, yang menentukan ya Megawati aja. Tapi ada bagus, ada jeleknya juga. Over time ya, itu karena mereka tidak pernah keluar dari lingkungannya, nggak tahu dunia luar gitu loh. Ya kan? Apa bahasa Oh emang PDI itu emang partai yang sangat inward looking ya Pak ya. Apa kompetisinya mereka lebih care dengan pertarungan di internal ketimbang dunia luar gitu. Mereka itu ya kembali governance-nya itu semacam apa feodal gitu loh. Jadi pemimpin yang bisa mengatakan yang paling benar, nggak ada yang berani melarang atau mengkritik, apalagi secara terbuka gitu. Paling ya misu-misu di antara temannya itu pun sekarang saya kira yang anak-anak muda lebih melihat partai-partai progresif lah ketimbang PDIP. Ini yang terjadi misalnya yang rame itu soal Romi Soekarno ini kan di DPR kan. Arteria Dahlan mundur segala macam itu sangat mungkin dilakukan di PDI berarti ya Pak yang kayak gitu. Ya, ketika misalnya PDI Perjuangan selama pemilu, after pemilu juga getol sekali mengkampanyekan anti politik dinasti, anti politik yang kekeluargaan seperti itu. Menurut Pak Laks gimana Pak? kalau kita lihat ya, saya sih lihat di sosial media komentarnya yang digantiin itu siapa namanya? Arteria. Arteria. Dia bilang saya ingin mengabdi kepada ketua umum keluarga Soekarno, mau mengabdi bukan kepada negara dan bangsa gitu loh. Arteria aja yang jadi korban malah nggak berani ngomong. Ya kan benar nggak? Saya hanya lihat fakta di sosial media saja. Kenyataannya ya walaupun tidak memenuhi aturan, ya akhirnya juga mereka nggak berani protes. Sebetulnya dalam proses politik atau political governance seperti sekarang ini, ya ketua umum berkuasa penuh. Kalau nggak mau ya disuruh mundur aja, ya kan emang disuruh mundur itu, ganti gitu loh. Nah inilah yang political governance yang kita harus bangun, ya. Karena political governance itu adalah sebuah proses governing atau managing a country atau organisasi, ya berdasarkan proses politik. Tapi gini Pak Laks, oke kita bilang bahwa proses ini problem gitu. Di dalam skema bagaimana kita memahami demokrasi, terutama dalam konsep liberal demokrasi gitu. Ini problem lah gitu. Tapi kan by fact ya, in fact-nya ini adalah sistem yang dipercaya untuk mengorganisir kalangan marhen ini dalam tanda kutip gitu ya. Bahwa mereka percaya itu. Pak Laks pernah membuat alternatif juga dulu, ternyata nggak se-powerful itu dan nggak mampu melakukan pengorganisasian se-powerful yang berhasil dilakukan oleh PDI sebagai partai pemenang pemilu 3 kali nih. Selama reformasi ya? Iya. Ya betul Pak, tapi secara konsekuensinya negara kita itu tidak pernah keluar dari middle income trap gitu loh. Kemajuannya ya di situ aja, muter-muter sebagai middle income low gitu loh. Karena itu juga dibantu oleh adanya
booming komoditas, ya kan. Jadi saya kira memang kalau mau maju, ya kan demokrasi itu satu harus ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi dalam organisasi juga susah dong, Pak. Ya oposisi itu maksud saya dalam political science, the quality of opposition will determine the quality of government kan, menentukan kualitas pemerintah. Tapi jangan salah, oposisi itu yang harus diinstitusionalisasikan, ya, dan di-provide, maksudnya dicantumkan dalam konstitusi. Kalau bukan oposisi di podcast kayak yang maki-maki gitu, dia nggak pernah suruh ikut pemilu juga nggak pernah kepilih, iya kan? Nah, kita lihat Westminster style demokrasi parlemen, oposisinya tuh hadap-hadapan. Ya, terinstitusionalisasi Pak ya. Iya betul, dan dibayar juga oleh konstitusi, dianggap shadow government. Nah itu oposisi ganti-gantian. Jadi artinya pemerintah juga akan hati-hati kalau ada skandal yang aneh-aneh, disikat dia, terbuka loh, transparan. Nah akhirnya masyarakat melihat kinerjanya. Makanya kalau pemilihan yang akan datang, oposisi balik jadi pemerintah. Ya, nah ini syaratnya satu, oposisinya juga harus bersih. Kalau oposisinya penuh skandal, korupsi macam-macam, nggak ada yang berani. Tetapi kalau dua-duanya ini koalisi jadi satu, tidak ada oposisi, korupsi juga bisa jadi bancaannya itu jadi berjamaah, nggak ada yang kontrol. Iya, iya. Apakah in governing atau managing organisasi seperti partai politik begitu. Jadi itu syarat mutlak dalam demokrasi. Dan yang kedua pembatasan term dari pemimpin. Biasanya kalau saya pikir di developing country semua tergantung pemimpinnya kan. Kalau dapat yang bagus baru sebentar harus diganti lagi ya. Kalau di luar negeri, maksudnya di dalam demokrasi, pembatasan itu is a final control juga. Oke, iya betul. Nah, itu final control. Apakah tinggal 2 term, 3 term, kita nggak tahu lah. Itu debatable gitu loh. Tapi ada final term. Nah, yang kembali kepada oposisi, kita dibilang oposisinya kan udah ada pembagian tugas, legislasi, yudikatif, eksekutif. Tapi kalau semuanya diatur oleh satu grand coalition, nggak ada oposisi juga. Nah ini penting sekali. Jadi saya juga harapkan Pak Prabowo juga ada oposisi, biarin aja PDIP jadi oposan. Bagus itu. Karena dia akan bersih-bersih dirinya dan akan mereview keadaan dalam negeri, dalam partainya. Akan melakukan ya analisa kok kita jadi begini dan mulai berani gitu loh. Termasuk berani mempertanyakan keputusan Bu Mega. Nah itu kan dalam ya berarti. Iya. Tadi kan saya katakan political governance adalah proses governing atau manajemen pemerintah, country atau organisasi kan. Ya. Saya ini dari bankir ya, analisa kredit utama mengenai manajemen, kalau one man show itu negatif. Jadi struktur organisasinya kalau ada governance, kontrol, dan input yang menerima, kalau hanya satu orang pemegang saham yang otoriter, perusahaan juga bank ragu-ragu memberikan kredit. Kenapa? Kalau orang ini meninggal misalnya, perusahaannya akan juga ikut meninggal juga. Betul itu tanya dah. Itu pelajaran pertama kalau Anda jadi seorang bankir, belajar kredit. Bukankah kalau dalam konteks, aku ngerti ini maksudnya dalam konteks partai politik, ya PDI Perjuangan sangat sentralistik dan tokoistik gitu loh Pak ya ke Bu Mega ya. Tapi itu kan bukan hanya pada kasus PDI Perjuangan Pak. Hampir semua partai sekarang mengandalkan kesentralan tokoh termasuk partai the ruling party nanti nih, Partai Gerindra dengan Pak Prabowo-nya gitu. Cuma Golkar dan PKS mungkin Pak yang punya mekanisme governance yang lebih egaliter dan lebih rasional lah gitu. Betul, dalam ilmu psikologi ya ada terminologi namanya narcissistic leadership syndrome. Nah,
pemimpin kita nih banyak yang menderita narcissistic leadership syndrome. Yaitu merasa dirinya itu yang paling penting. Ya. Dan tidak mau menerima kalau ada orang lain melebihi. Kalau perlu ya dibunuh lah gitu loh. Nah ini semua hampir banyak yang Anda sebutkan tadi ya memiliki hal yang tadi saya katakan. Itu tidak akan maju. Contohnya kenapa? Ya, partai politik memiliki diamanati oleh konstitusi, oleh rakyat, memilih pemimpin, kan? Tapi kalau ketuanya narcissistic leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi pemimpin popularitasnya. Akhirnya apa? Naturalisasi kayak PSSI. Jokowi naturalisasi di PDIP. Emang naturalisasi Pak, bukan kader dari bawah Pak? Enggak lah, saya waktu di PDIP nggak ada Jokowi kok. Jokowi itu yang pertama di Solo. Dia pinter. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang bisa mendekati rakyat salaman gitu. Sebelum itu nggak ada. Jadi tergugah orang. Bahwa he's part of us gitu loh. Bagian dari kita yang miskin juga gitu loh. Itu kan terobosan yang dilakukan Jokowi. Adalah sebagai pemain naturalisasi. Salaman-salaman. Dan PDIP menang itu yang tadi Anda tanya kan waktu mengusung Jokowi. Waktu Mega maju kalah kan? Nah, karena saya katakan tadi narcissistic leadership syndrome, ketika Jokowi ingin melebihi, nggak boleh. Makanya keluarlah istilah petugas partai, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya Megawati ya, saya ini disclaimer, saya bukan benci Megawati, ini masukan buat teman-teman di nasionalis di PDIP. Saya juga masih nasionalis, masih merah nih. Masih marahin Bapak ini. Masih marahin ya. Pokoknya kalau kita misalnya kalah ya, sebagai pemimpin, panggillah mantan-mantan presiden kadernya ya untuk mengatur bagaimana caranya memperbaiki negara ini ya, dan harus cepat move on gitu loh. Nah, Mbak Mega kan nggak move on dengan SBY sampai sekarang ya belum move on. Apalagi sama Jokowi, karena Jokowi adalah kader petugasnya. Nah, sementara Jokowi dan Prabowo, Jokowi itu memfasilitasi proses transisi dengan baik. Kan kita rakyatnya lihatnya genah juga gitu loh. Apalagi kalau semua mantan presiden, wakil presiden bersatu memikirkan bagaimana harus memperbaiki political governance, proses-proses yang membuat mereka kecewa itu loh. Kan pada kecewa nih, dikatakan wah ini menghantam konstitusi, ya ini nggak benar, ada TSM, terstruktur, sistematis, masif. Diperbaiki dong. Waktu mereka berada dalam satu grand coalition karena menguntungkan mereka tidak berani, tidak mau untuk memperbaikinya. Dan ketika ada salah satu pemain at the end of the day mengambil keuntungan, baru mulai protes. Tapi protesnya itu karena kekecewaan, bukan ada sebuah aspirasi untuk memperbaikinya. Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya tadi kita ngomong oposisi. Kalau oposisi diwajibkan, bukan oposisi di podcast, oposisi di YouTube gitu kan. Ini mah gampang, bikin YouTube ini mah gampang. Tapi oposan itu pun harus kredibel. Harus terpilih juga oleh rakyat. Harus kafah ya. Kita yang ngoceh-ngoceh di YouTube ini juga kalau ikut pemilihan nggak akan kepilih, saya yakin susah. Benar, susah, belum tentu bisa. Kita pikir kita terkenal, 20 orang aja di belakang. Walaupun diperlukan lah, ya. Tapi ada pemimpin lihat ini punya karisma nggak, punya pengikut nggak, ya kan? Tapi Pak, bukannya healing proses, kalau konteks PDI Pak ya, healing proses PDI menjadi partai yang lebih baik, kalau tadi Pak
Pak Laks bilang menjadi oposisi akan menjadi bagian dari koreksi diri gitu kan. Detoksinasinya PDI kan udah berjalan 10 bulan lah ya, kurang lebih hampir setahun nih Pak. Kalau kita lihat dalam konteks terakhir gitu Pak. Menurut Pak Laks udah membuat PDI lebih baik belum sekarang dalam detoksifikasi menjadi PDI baru yang lebih progresif gitu? Saya lihat belum, Pak. Karena komentar-komentar elit PDIP masih merefleksikan kemarahan dan kekecewaan atas kekalahan. Belum ada statement-statement yang sebagai oposisi yang layak dipilih nanti dalam pemilu yang akan datang. Ya, misalnya apa? Ngomong aspirasi. As a leader kayak Bung Karno gitu kan. Bung Karno ingin menyatukan kelompok-kelompok non-blok gitu kan. Itu kan sebuah gagasan yang luar biasa. Ya gimana PDIP mau memecahkan masalah kericuhan global, mendamaikan. Kalau di kita aja nggak mau damai gitu loh. Ya lalu aspirasinya, statementnya apa? Martin Luther King yang I have a dream. I have a dream. Itu biografi yang mengubah hidup saya tuh Pak. Karena lu baca ketika di perpustakaan. Iya, waktu bolos. Dan kita kan belum pernah mendengar pemimpin yang pidato seperti I have a dream. Wah, itu benar-benar Menggugah ya. menggugah dan aspiratif gitu loh. Kalau ini wah misu-misu, ini begini, ini begitu. Oh jadi masih di level misu-misu menurut Pak Laks lihat gitu? Kenyataannya begitu. Yang ada di mana? Sosial media dan di TV. Bukannya kritiknya juga kontekstual ya Pak, mengenai bagaimana kebobrokan demokrasi diperjualbelikan, demokrasi dikangkangi oleh abuse of power gitu, the dark side of democracy, nah, istilah-istilah gitu kan dipakai kan Pak untuk selama 10 tahun kan juga satu grand coalition gitu. Kenapa diam aja gitu ketika menjadi korban baru ribut? Dan apa syarat memperbaikinya apa? Pernah dengar nggak? Kan kita nggak pernah dengar juga. If you are the beneficiary of the system, wah kita oke gitu loh. Tapi kalau kita yang menjadi korban baru ribut gitu. Tapi balik lagi Pak soal narcissistic leadership syndrome yang tadi leadership syndrome yang Pak Laks sebut. Kalau kita ngelihat seorang political leader yang jauh lebih penting, ya kalau bagi saya gitu ya, mengukur dia itu seorang leader yang capable tuh ngelihat keputusannya ketimbang pribadinya gitu. Ya, bagi saya gitu. Tapi kan pada faktanya Bu Mega memberikan rekomendasi keputusan yang mendukung orang seperti Pak Jokowi jadi presiden. Terus kemarin melihat ada 2 kadernya, satu putri beliau Mbak Puan Maharani dan yang satu Mas Ganjar, kader yang berproses dari TA bahkan di DPR dulu gitu kan. Itu yang diberikan rekomendasi karena memiliki angka elektabilitas yang lebih tinggi. Dalam decision making Bu Mega kan sangat rasional artinya Pak, bukan seorang pemimpin yang narsis gitu. Kalau NLS pasti Mbak Puan. Mbak Puan. Gitu. Atau ibu Dia sendiri. Iya. Iya. Nah, itu memang upayanya udah dilakukan, tapi ternyata nggak berhasil juga kan, popularitasnya kurang. Nah, sehingga maksud saya kaderisasi yang tumbuh dari dalam itu sulit muncul, ya apalagi yang populer gitu, karena memang tidak boleh lebih populer. Itu kenyataan Pak. Karena kita amati kegagalan partai politik tidak mampu mengusung kadernya menjadi calon pemimpin. Ya sebut siapa partai coba? Kadernya menjadi calon pemimpin. Ya. Ya Mas Ganjar kan kadernya PDI. Tapi kan kalah kan. Kalah. Oh, Mas Ganjar tidak masih Jokowi, jauh PDI. popularitasnya dari Ibu Megawati kan. PDI dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan Naturalisasi. Naturalisasi. Ini debatable nih Pak, karena Pak Jokowi dianggap kan berkarir juga dari bawah, wakil ketua DPD Jawa Tengah gitu-gitu. iya, Pak. tapi ada benarnya juga naturalisasi.
Buktinya lebih gampang untuk berseberangan ketimbang yang lain. Ya sekarang begini. Tapi gini, orang kayak Pak Laks aja kan yang udah darah merah aja kan bisa juga berseberangan kan, berpisah jalan dengan Ibu Mega kan Pak? Iya, kita diajarkan untuk berbicara bebas, speak your mind gitu loh. Kalau nggak berani membicarakan apa yang kita anggap benar ya bisa sakit kita lah, ya kan? Nah sekarang saya kembali yang tadi ya, selama 10 tahun. Yang milih Presiden Jokowi siapa? Bu Mega. Ya, yang memilih anggota MK siapa? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya kan. Parlemen Pak Jokowi ya. Dan apa DPR kan. Oh ya DPR. Yudikatif. Yang memilih Hakim Agung siapa? DPR. Yang memilih Ketua KPK, Komisioner KPK siapa? DPR. DPR. Semuanya kan dalam 10 tahun itu siapa yang milih? Sebuah koalisi, grand coalition yang di dalamnya ada partai-partai. Ketika Anda menjadi korban, gimana bisa mau komplain gitu loh? Sistemnya diperbaiki supaya fair bagi semuanya. Bukan kalau kita menang baru fair, kalau kita kalah baru ribut gitu. Ya. Perbaikilah itu semuanya. Ya kan? Sekarang kalau kita nggak perbaiki, yang isinya political governance tadi, Oh sorry Pak. ini Pak Jokowi pinter, dia membuat grand coalition, di mana Pak Prabowo juga mengikuti betapa pentingnya grand coalition dalam effective governing, ya kan? Nah, sehingga segala sesuatunya itu tergantung individu presidennya, ya kan? Ya. Makanya ada perbedaan. Let me explain. Negara maju, ya, kalau ganti pemimpin, itu hanya ibaratnya ganti chefnya aja, tukang masaknya. Misalnya di Inggris dari konservatif ke Labour, ya kan? Di Amerika dari Republican ke Demokrat dan sebaliknya. Ya. Jadi yang ganti chefnya aja, tapi institusi-institusinya sudah mapan. Ya. Seperti pengadilan udah mapan, Wall Street pengusahanya juga independen, ya kan? Lalu segala World Bank, perbankan dan lain sebagainya udah independen dan mapan. Ya, Federal Reserve Central Banknya independen. Jadi hanya ganti chef, resepnya tetap sama, ya, menunya sama, ya, kitchennya masih sama. Nah, sedangkan di developing country, ya, kayak kita nih, kita Sri Lanka dan lain sebagainya demokrasi, itu tidak hanya ganti chef, menunya juga ganti, resepnya juga ganti, desain kitchennya semua ganti. Ini karena apa? Karena tidak ada basic ingredients dari demokrasi yang tadi kita sebutkan. Oposisi, term limit, ya kan? Jadi di sana biasa gitu loh. Supaya kalau di kita ganti, bos ganti semuanya, direksi BUMN semua ganti semuanya, polisi semua sampai tingkat-tingkat bawah juga ganti. Tapi semua. kan kadang-kadang kan susu ini bisa diganti santan juga bahkan. Kalau masalah ingredient kan rasa mirip-mirip. Atau iya misalnya negara-negara yang udah maju Pak ya, dari developing menjadi negara maju, let's say seperti mungkin Tiongkok atau Turki misalnya, Rusia. Ada yang bilang kita ini China multipartai. Iya, kayak gitu Pak. Dan mereka bisa Pak mengakali konstitusinya dengan ya udah kita kalau untuk ada term limit, tapi itunya yang kemudian diberangus kan Pak. Makanya Pak, dalam demokrasi itu, sistem demokrasi apapun, kita bisa memilih pemimpin yang baik dan bisa juga yang kepilih pemimpin yang buruk. Sehingga resiko itu dibatasi ya dengan term limit. Resikonya, udahlah sial kita milih, dibatasin gitu supaya diganti. Itu final control tadi. Final control. Tapi dalam negara berkembang, ketika kita mendapatkan pemimpin yang bagus, resiko juga, ya kan? Tapi ya itu harus diterima. Tinggal kan masalahnya mau berapa lama, itu kan debatable kan.
Jadi memang kalau kita lihat sistem yang ada seperti sekarang Grand Coalition, mengambil keputusan cepat, tidak diganggu di DPR. Jadi akhirnya apa? Tergantung dari vision dari leadernya itu sendiri, individunya. Misalnya Pak Prabowo nih, sekarang mulai tanggal 20 jadi presiden. Kalau Pak Prabowo ingin membangun legacy dirinya, Indonesia akan maju. Dia kan udah mengalami fitnah macam-macam, dan ketika kalah juga difitnah macam-macam. Ya. Tapi ketika dia menerima pekerjaan dari tawaran dari Jokowi, dia terima dengan mungkin berat hati ya. Berat hati, tapi dia melihat ke depan bahwa Indonesia ini harus bersatu. Jadi tergantung dari visi, kalau Grand Coalition nih. Kalau Grand Coalition maksudnya tidak ada oposisi. Nasib negara ini tergantung karakter dan visi dari leadernya seorang. Nah, kalau leadernya bagus ya kita beruntung. Ya. Kalau kurang baik ya Kita lagi sial aja. sial dan ada term limit gitu Final loh. control. Final controlnya. Nah, Pak Prabowo saya kira juga meniru Jokowi supaya governingnya lancar. Tapi kita mengharapkan dia punya visi yang benar-benar membangun legacy dia. Nah, Pak, ini kaitannya lagi narcissistic leader syndrome dan Iya, NLS. leadership syndrome. Ini juga yang menjadi hambatan komunikasinya PDI dengan koalisinya Pak Prabowo menurut Pak Laks. Atau memang ada keinginan untuk membangun tradisi oposisi tadi sehingga obrolan antara PDI dan Gerindra menjadi, atau dengan Pak Prabowo dalam kasus ini ya, itu menjadi terhambat gitu. Gini deh, kita sama-sama lihat di berita. Yang minta-minta untuk ketemu siapa? Pak Prabowo katanya kan. Yang ya nih, seolah-olah belum diterima Megawati. Semua kan bilang belum diterima Megawati. Ini bagian dari narcissistic leadership syndrome. Ya kan, sebetulnya Prabowo presiden elect loh. Semuanya harus ketemu, dia memberikan support. Benar nggak? Logika normal ya. Normalnya begitu, Pak. Iya. Iya, emang normalnya harus kembali ya NLS tadi. NLS. Jadi saya kira Prabowo is presidential elect. Semua orang butuh dia. Apalagi sekaliber Megawati yang banyak pengalaman, ya kan? Pengalamannya segudang. Ya, lalu pengikutnya juga cukup banyak. Ketemuin Prabowo, kasih dong masukan. Ya kan, kasih masukan dan bertemu. Dia yang minta waktu. Bukan yang presiden terpilih minta-minta ngemis-ngemis seperti ini. Jadi kelihatannya ya udah, apa manfaatnya gitu loh. Jadikan aja oposisi sekalian suruh koreksi gitu loh. Dan Prabowo sudah menginstruksikan menteri-menterinya jangan korupsi, jangan makan duit dari APBN katanya kan. Kalau ada oposisi kan ketahuan. Iya, Kalau nggak ada oposisi ya semua diam-diam aja. betul. Nah ini kualitas demokrasi yang akan meningkatkan kualitas ekonomi kita. Kenapa Indonesia nih katanya mau keluar dari perangkap Middle income trap. kelas menengah, pendapat kelas menengah. Udah middle income udah ada dibagi dua, middle income up dan middle income low. Pernah kita di middle income up turun lagi, terus saya gini. Iya, iya. Tapi Karena intinya terperangkap. ada terperangkap. Apa karena politik kita masih personal ya, Pak ya? Masih hati, sakit hati, dendam. Nah itu ya political governance-nya yang salah. Yang harus sama-sama kita perbaiki. Kualitas opposition, term limit, ya, lalu juga vision. Time limit dalam artian partai politik juga ya. Saya kira kan, limit di dalam maksud Iya. gua kan. kan saya bilang, Sirkulasi ini, Pak ya. Regenerasi dan sirkulasi. nah ini dalam parliamentary system, ketua partai, ya,
Kalau menang dia dapat reward jadi perdana menteri. Iya. Tapi kalau dia kalah langsung mundur dong, diganti yang lain lagi. Oke. Karena emang nature-nya parliamentary kan memang kekuatannya ada di keluar dari deadlock, Pak. Bung Hatta kan dulu kalau kita baca demokrasi kita itu salah satu kekuatan dari presidensialism adalah menghadirkan stabilitas bagi sebuah nation state yang dibangun dengan berbagai macam keberagaman dan baru negara yang baru dibangun gitu. Jadi memang nature-nya memang berbeda itu. Dan yang kedua, Pak, saya nggak tahu Pak Laks setuju atau enggak, di tengah kultur brutal kompetisi demokrasi kita hari ini, kalau kata Bambang Pacul yang menang ya Korea-Korea karena bisa nekuk-nekuk aturan katanya kan. Itu bukankah seorang ketua partai yang umurnya lebih panjang itu akan menghadirkan stabilitas yang jauh lebih tinggi gitu dan kepastian yang jauh lebih tinggi gitu. Dari segi stabilitas pemimpin tersebut dan organisasinya itu mungkin benar. Tapi dalam skop yang lebih besar, manfaat pada negara dan bangsa, karena zaman berubah. Zaman berubah, kalau pemimpin nggak berubah gimana? Ya kan aspirasi kan berubah. Nah sekarang ada Gen Z, milenial, mereka udah memiliki hal-hal yang aspirasi yang berbeda. Saya kira pemimpin itu besar pada zamannya. Tidak ada pemimpin yang besar sepanjang zaman. The man of all season tuh nggak ada. Nggak ada lah. Nah, jadi memang apakah di negara, apakah organisasi sama aja Pak, sama aja. Tidak akan dinamika yang konstruktif itu tidak ada. Itu memang itu teori, tapi stabilitas partai untuk dari gangguan kekuasaan lebih kuat karena mereka operasinya solid lah kepemimpinannya, mengikuti seorang pemimpin seperti pemimpin sekte gitu loh. Ya kan, bukan demokrasi, tapi stabil dari gangguan. Anda lihat Golkar kan kena hostile take over kan, itu nggak stabil. Nah ada plus minusnya juga, tapi dinamika kehidupan politik kita hilang. Contoh Pak, yang namanya saya katakan governance, political governance. Proses pemilihan calon ketua atau presiden itu masih banyak harus diperbaiki. Di negara Amerika, saya katakan bukan Amerika lebih baik dari kita ya, tapi ada proses yang kita lihat baik. Anda mau menjadi calon presiden dari satu partai, ikut konvensi. Syarat ikut konvensi apa? Harus ada 5 polling dari polling 2 nasional, 3 state, negara bagian. Ketiga, harus mampu mengumpulkan donatur, ya, misalnya 2.000 donatur kecil, Pak, dengan penyebaran di seluruh negara bagian. Jadi ketika hal itu dipenuhi, silahkan Anda ikut jadi konvensi. Syaratnya pun lebih substantif ya Pak ya? Lebih substantif. Kalau syarat kita kan gabungan partai politik usia 40 tahun. Syarat kita kalau lu bisa kumpulin rekom partai, lu maju. Gitu kan. Kalau umur belum cukup nih, nanti bisa kita rubah umur. Yang penting rekom dulu nih, ya kan. Nah, inilah bagian ubah umur kalau rekom nggak ada kan nggak ada sama aja. Iya, rekom dulu. Nah, rekom itu kan dengan kata lain is power franchise kan. Bagus banget istilahnya. Orang yang punya power franchise itu yang punya transaksi jadi kan. Jadi transaksional. Kenapa kita jadi transaksional? Karena governance-nya memang seperti itu. Inilah bagian yang harus kita perbaiki. Kenapa dipelihara terus? Termasuk calon-calon menteri itu bisa nggak Pak dipakai power franchise untuk Tapi kalau calon menteri mungkin itu kan hak prerogatif presiden, terserah itu. Kalau dalam presidensial ya. Tapi presiden kan yang paling penting kan. Meskipun partai-partai punya jatah. Ya itulah presidensialisme itu kan rembukan ketum partai. Hasil rembukan ketum partai itu namanya presidensialisme. Iya nggak Pak?
Kan kalau pemimpinnya narsis ya kita lagi sial. Iya, betul. Makanya kita tinggal ada final control aja, ultimate control, term limit gitu loh. Tapi artinya di dalam partai pun Pak Laks dalam posisi perlu time limit ya dalam final control tadi. Ya itu saya kira hal yang baik ya, karena kalau seorang pemimpin nggak pernah diganti juga. Tapi kenapa ya Pak Laks ya kalau ini berkaca ke Amerika gitu ya. Kita nggak tahu tuh ketum Demokrat tuh siapa gitu. Tapi kita tahu capresnya Kamala Harris gitu. Kita tahu Obama gitu. Di Amerika tidak ada yang namanya Partai Demokrat, Partai Republik. Yang ada adalah Director of DNC, Democrat National Council, RNC, Republic National Council. Mereka fungsinya sebagai IO aja, membuat convention gitu loh. Nah ketika dipilih kan individual dia, caleg-calegnya individual. Mungkin di-endorse lah orang-orang Demokrat. Tapi ketika terpilih, mereka berkumpul membentuk sebuah kaukus, fraksi lah istilahnya. Demokrat dan Republikan gitu loh. Nah di sini saya kira kita juga bisa gitu fraksi dibatasin berapa persen, tapi harus yang sisanya harus ada 30%, 40% oposisi gitu loh. Ini kan artinya kan banyak problem-problem fundamental ketimbang teriak-teriak demokrasi dibunuh, demokrasi mati itu kan yang That is selama the ini point. kan. Yang nggak diberesin selama You ini. have a good point. Iya, karena selama ini saya juga ngomong kemana-mana Pak. Ini per hari ini nih, saya udah ngomong ke 2 calon pimpinan Komisi 2 soal dana partai politik. Saya udah presentasi bagaimana di Jerman. Misalnya itu 0,4,6% dari UMR per suara. Kalau di Jepang itu 0,3 sekian persen. Jadi di per UMR. Jadi UMR per daerah itu menjadi dasar dalam pembentukan dana partai politik per suaranya. Kalau sekarang kan nggak ada dasarnya apa? 1.000. Nah, kalaupun naik 5.000. Iya kan dari masa Pak Laks 100 perak. 100 perak sekarang tiba-tiba 1.000. Alasannya apa kita nggak tahu gitu. Nah jadi kita pakai argumen yang lebih rasional gitu, pakai parameter yang lebih rasional. Karena UMR disusun pakai parameter Rasional. Saya udah Tripartit, ngomong itu ke beberapa pembuktian. pimpinan Komisi 2 karena bagi saya Pak, nggak tahu Budi harusnya dia setuju sama saya. Setuju. Kan tegak lurus juga. Tegak lurus Pak. Pecah gesang dari hari Pak. Narcissistic leader syndrome juga saya ini Pak kan. Setuju, saya juga setuju. Itu kan akar problemnya di situ. Saya udah 2 orang saya presentasi langsung Pak. Nah sekarang kan Itu kan fundamental tuh. sekarang kan dibiarkan supaya mahal kan, ya kan? Sehingga dengan mahalnya untuk maju jadi caleg, gubernur, akhirnya apa? Kita mengabdi kepada yang punya uang kan. Timbullah kekuasaan oligarki di situ. Ya, oligarki ini bisa menentukan menteri. Bahwa demokrasi itu yang akhirnya promote oligarki. Iya kan? Karena sistem demokrasi liberalnya itu kan. Dan ujung-ujungnya governance-nya kita tidak perbaiki. betul. Dan ujung-ujungnya power franchise lagi Pak ya. Betul. Jadi ada problem-problem fundamental ketimbang harus menjadi bulldozer kan seperti yang kuliah Pak Laks sebelumnya. Bahwa ini yang perlu kita lakukan hari ini tuh menjadi arsitek kan yang bisa kolaborasi, ada studi bandingnya ke luar negeri, lihat gedung-gedungnya kayak gimana, habis itu kumpulin berbagai macam stakeholder untuk mikirin ini bangunan mau dibangun kayak apa. Ini waktunya rembuk nasional lah. Ketimbang harus merobohkan apa segala macam Nah, gitu. saya sangat mengharapkan seperti sinyalemen Anda. Saya sangat mengharapkan Ibu Megawati bersama-sama mantan presiden dan presiden yang terpilih rembuk nasional gitu loh. Rembuk nasional memikirkan bagaimana kita membangun political governance yang kondusif untuk kita menjadi negara maju. Membicarakan sikap kita terhadap masalah global gimana. Itu yang sangat aspiratif dan visionary leader gitu loh. Itu yang rakyat sangat mendambakan itu. Pak Laks kan pernah dekat sama Bu Mega lah, ya kan. Saya itu kan baca bukunya Pak Prabowo ya, Paradoks Indonesia itu Pak. Salah satu di dalamnya itu ada soal dana partai politik. Bagaimana demokrasi kita jadi mahal di satu sisi,
Tapi partai politik diberikan tugas ada 13 itu, tapi nggak ditunjang dengan pendanaan yang sehat. Dan itu pasti tidak fair gitu kan. Saya punya pikiran bahwa gagasan itu muncul dari Pak Prabowo karena tahu pahit-pahitnya bangun partai politik, tahu berat-beratnya ngidupin Dinda-Dinda ini kayak apa kan, proposal masuk terus, minta kurban lah, minta macam-macam, tahu pahit-pahitnya dan tahu juga manis-manisnya ketika pegang kekuasaan partai politik, banyak decision making yang bisa didorong menjadi lebih cepat gitu. Tapi ide itu saya nggak pernah dengar dari Bu Mega yang juga secara profil nih sama kayak Pak Prabowo yang tahu pahitnya bangun partai politik, dalam tanda kutip pernah partainya hampir Di hostile orang. begal gitu, ada kuda tuli segala macam yang bahkan menurut saya sejarah kepartaiannya mungkin Bu Mega lebih berdarah ketimbang Pak Prabowo gitu. Yang harusnya lebih care dan dan Bu Mega punya pengalaman lebih panjang dalam govern the government. Nah, kan? itu apa sebabnya sih menurut Pak Laks? Ya background itu waktu berdarah-darah ya saya juga ikut berdarah-darah di situ Makanya ya. itu saya tanya Pak. Membangun sebuah partai yang memiliki ideologi dan aspirasi yang tadi. Ya. Tapi ketika berkembang semangat itu hilang. Karena mungkin lingkungannya itu yang terus memuja-muja, ya kan nggak pernah kasih kritik, oh enak juga ini gitu loh. Ya kan ini juga bahaya gitu. Saya kira semakin kita dipuji-puji orang, itu semakin tinggi kita terbang, kan akan jatuh lebih sakit lagi gitu loh. Nah, memang seperti yang Anda katakan, itu suatu ide yang baik ketika keuangan partai disupport oleh pemerintah. Tapi setelah itu partai tidak bisa seenaknya. Dia harus diberikan amanah untuk mencari kader-kader bangsa, ya membangun dan menjadikan calon pimpinan, bukan ditekan-tekan, diulek-ulek gitu, nggak boleh keluar gitu loh. Ya buktinya mana partai-partai yang kemarin maju calonnya PDIP ada Ganjar, tapi Ganjar juga tidak pernah diberikan kesempatan pidato dalam kongres-kongres partai. Anda pernah nonton konvensi kan? Anak-anak muda yang junior senator dikasih panggung, podium di prime time. Ya, saya dulu nonton Obama masih baru jadi senator di Chicago, dia pidato. DPRD waktu itu Pak. Iya, DPRD. Iya, di Springfield. 2008 ya? Iya, itu di Springfield loh. Dia belum di audisi dia. Betul. Tapi masih dikasih, Bush Pak. ya, Bush kedua ya. Dikasih semuanya. Kerry ya? Kayak John Kerry. Iya, ya, John Kerry. Iya. Nah, ini tugas partai politik kalau disupport uang oleh APBN, amanahnya adalah mencari kader-kader pemimpin bangsa yang benar-benar harus lahir dan ditonjolkan. Kalau enggak ya naturalisasi. Pemilu kemarin, even Nasdem nggak punya kandidat. PKB enggak, PKS juga enggak. PDIP ada, tapi ya jauh kalah. Yang berarti kadernya nggak dibina gitu loh. Dibinanya pas mendekati pemilu aja. Pembinaan itu harus memberikan kesempatan mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Ini kan banyak anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang juga pidatonya nggak kalah dari Bung Karno juga banyak gitu. Yang pinter-pinter banyak, tapi kesempatan itu ada di mana? Ada nggak di partai politik? Ya, lewat ruang publik Pak, podcast-podcast yang lebih Nah, itu demokratis paling seperti bisa sekarang, ya. seperti itu itu. cara kita mendisrupsi ruang-ruang Tapi yang kan sempit itu bukan partai yang mendesain. Betul, Itu iya, problemnya. ya legitimasi dan otorisasinya memang nggak sekuat itu. Dan kita desain pun akhirnya yang ngomong orang-orang muda partai ini juga dengan penuh ketakutan kan. Betul. Ada beberapa kayak paling baru Pak, hasil muktamar PKB kita lihat beberapa ketua hariannya muda-muda, under 30 semua Pak. 20 under 30. Itu gimana kita menilai itu hal yang substansi atau itu gimmick salon aja? Kayak staf sus presiden dulu. Iya. Menurut lo? Iya, menurut gua. Kalau saya lihat sih half-half ya, substansif dan gimmick juga. Ya karena memang satu
substansif, the fact mereka anak-anak muda. Ya. Gimmick karena nggak ada pilihan lain juga. Generasinya udah muda semua gitu loh. Tapi kalau yang mau benar, mereka dikasih kesempatan mengaktualisasikan dirinya. Oke. Kayak Bung Karno aja kader-kadernya banyak, Pak Abdul Majid pidatonya diberikan kesempatan untuk pidato. Itu sehingga semangat mereka. Kalau ini kan setting daripada pertemuan sebuah partai, ketua umumnya sendirian, one way aja gitu kan, sampai berjam-jam. Ada nggak kader-kader lain yang diminta pidato memberikan aktualisasi visinya dia supaya masyarakat tahu? Ada Pak di forum lain yang ada Atau ada juga di forum itu, tapi karir tumpes bos. Nah, saya setuju usulan Pak Ari bahwa partai itu harus disupport dananya, tapi sekaligus partai juga tanggung jawabnya diberikan gitu loh. Masalahnya Pak, ini tanggung jawab yang ada aja belum dikerjain semua kan. Artinya energi kurang nih kayaknya kan. Nah itu masukkan dalam sebuah undang-undang politik itu harus di enforce. Saya udah 2 orang Pak, calon pimpinan Komisi 2 itu yang saya udah temuin dan saya presentasi soal gagasan ini ke mereka. Iya, dan kebanyakan masyarakat sipil setuju dengan pendanaan partai politik Ya, yang tapi makin lama ini makin kan tinggi. ini kan problematik juga. Kemarin itu kan dana kontrakannya DPR tuh 50 juta per bulan Itu aja kena heboh, libas, kan? ya. Heboh karena memang sumber masalahnya mereka nggak perform. Kenapa mereka nggak perform? Karena energinya emang kurang. Iya, ini telur sama ayam Iya, aja. dan menurut saya sih kebijakan politik itu harus berani melawan opini publik. Betul, betul. Karena kalau ngikut opini publik terus ya lu juga nggak akan sehat ya, kayak operasi aja Pak, sakit kan. Cuma tumornya bisa diangkat abis itu kan gitu. Ya kayak bikin, ya, let's say kalau lu anggap bikin IKN itu juga melawan opini publik itu misalnya kan ada sebagian yang kontra, banyak sekali, ya nggak sedikit juga yang pro gitu. Kalau kan, Pak. gue ngomongnya politik, kalau IKN gue nggak paham. Ya nggak misalnya kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi loh, Ri, misalnya kan. Nah, kayak mau bangun gedung DPR waktu itu gitu. Ya. Paten lah. Gimana Pak? Ya masalahnya kan begini, orang yang mau maju jadi anggota DPR harus keluar uang sangat luar biasa, jumlahnya nggak unbelievable lah ya dalam standar normal tuh. Dan ketika mereka jadi kan semua harus balik pokok juga, ya kan Nggak mungkin pergi rugi nih kan. iya nggak ada orang mau rugi voluntary. Iya. Itu nggak mungkin lah, ada satu dua. Lebih baik duitnya kalau mau rugi volunteer itu jadi ini Pak, mencari vaksin Ebola ini loh Pak, kan untuk anak-anak orang-orang di Afrika ini. Makanya Pak, demokrasi di Indonesia tergantung pemimpinnya, pribadi pemimpinnya. Nah Pak, nih lu ada pertanyaan lagi? Enggak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Laks pernah mengatakan bahwa syarat dari Bu Mega itu jelas, ada 2. Untuk bergabung dengan koalisi. Pertama itu Mbak Puan tetap ketua DPR dan sekarang udah Terpenuhi. ya checklist gitu ya. Yang kedua, Budi Gunawan harus jadi menteri. Ya. Kira-kira kalau PDI bergabung, apakah syarat ini akan jadi mutlak itu, jadi apa namanya, jadi yang menjadi pertimbangan utamanya ya ini aja, atau ada hal lain seperti yang Pak Laks bilang tadi juga? Ya saya sih tidak bisa mendahului ada pikiran yang dalam pikiran Ibu Mega ya. Kan itu kan saya mengutip omongan Pak Laks sebelumnya. Tapi kelihatan inner circle-nya kan yang diutamakan. Semua juga inner circle diutamakan. Ini kan pemilihan calon dari partai juga kan inner circle mereka kan yang diajukan. Nah kalau kita lihat inner circle-nya PDIP ya Puan harus tetap jadi ketua DPR dan sudah diberikan, padahal bisa sebetulnya yang jadi ketua DPR itu harus bagian dari koalisi kan, harusnya kan bukan oposisi dong, nggak mungkin. Nanti agendanya bisa diacak-acak gitu. Nah inner circle Ibu Mega ya tidak bisa dipungkiri, Puan dan Budi Gunawan. Itu 2 inner circle utama gitu loh.
Dan dulu juga waktu saya di sana ya masih mereka gitu. Dulu ada Mas Taufik gitu loh. Ada 3 lah. Ada 3. Peran Anda nggak jadi variabel, Pak? Peran Anda baru belakangan dimunculkan. Baru belakangan. Dulu nggak boleh dia ikut politik, nggak tahu kenapa. Passionnya di seni kan, Mas Nanan ini kan. Nah itu inner circle yang mungkin menjadi yang tidak tertulis lah, ya kan. Tapi itu akan tetap menjadi bagian dari negosiasi dengan Pak Prabowo menurut Pak Laks sampai menit akhir ini. Saya kira begitu ya. Saya melihat dan saya pernah berada di sana, inner circle yang paling dekat adalah kepentingan Puan jadi ketua DPR dan Pak Budi Gunawan tetap menjadi pejabat tinggi negara. Dan yang lain-lain itu sih cap-cip-cup aja itu. Dan buat Pak Prabowo, menurut Pak Laks, ada nggak obstacle untuk tidak memenuhi permintaan? Yang satu udah. Yang satu kan udah comply. Satu lagi, Pak? It doesn't cost anything to him. Nggak ada masalah. Itu konsep itu. Ya Tapi kan? benefitnya bisa gede banget kan? Iya. Tapi kembali, ya tadi saya katakan, Ini soal governance tadi. iya, dan semua media mengatakan Ibu Mega belum menerima. Ibu Mega belum menerima. Itu adalah tanda-tanda dari Ya, lulus. kan Pak Laks yang ngomong. Narcissistic Leadership. leadership syndrome. Oke, ini mantap ya di judul nih. Di Google, di Google atau tanya artificial intelligence artinya apa. Iya, oke. Nanti minggu depan kita kesini lagi Pak untuk bahas ini Pak. Narsis-narsis yang lain. Narsis lain termasuk portofolio menteri-menteri yang mana nih Pak yang lebih narsis dari presidennya nanti kita akan bahas itu kan. Iya. Ya, tunggu Yang perintah berpotensi untuk pidatonya lebih panjang Iya. daripada presidennya, Pak. Ini Kan? sampai hari ini Pak ada at least ada dua ex PDI Perjuangan udah dipanggil nih. Ri. Kemarin Marwan Sirait. Hari ini Budiman Sujatmiko udah dipanggil nih Pak. Pak Prabowo. Nah, 2 orang itu kan kalau tetap berjuang di PDIP nggak bakal dipanggil. Itu yang tadi menjawab Anda semuanya. Kalau dia masih ada di dalam sana, tergantung keputusan ketuanya. Dan ini akan menginspirasi yang lainnya ya. Lewat jalur vernakular aja gua kan. Bener juga nih, kayaknya kualitas gua levelnya di situ deh gitu. Tuh, karena kalau lewat Dan mereka kan relatif kader yang muda kan. Iya. Ya Budiman sama Ara. Iya, kalau di sama kita sih abang-abang aja. Iya betul. Itu relatif di sana muda, padahal di luar udah tua. Iya. Termasuk Gibran kan. Iya. Iya kan? Kalau Gibran kalau lewat jalur normal kan nggak mungkin ya Pak. Ya mungkin agak sulit ya. Iya. Rekom partai ini kan agak. Nah, makanya siapapun yang mau jadi calon pemimpin, peraturannya harus jelas bahwa harus mendapat donasi dari donatur kecil-kecil berapa ribu yang tersebar gitu loh. Iya Itu nggak gampang loh. Gibran kan melenceng nih bisa jadi wapres dia, Dit. Ya kan, sementara yang lebih senior kayak Bang Adian yang bertahan masih debat-debat di TV kan. Ini Budiman Sujatmiko ya. At Betul. least nih. Itu yang akan muncul tuh, persepsi itu yang akan muncul tuh. Kalau Noel tuh Iya kan? PDI nggak sih? Enggak. Enggak ya. Persepsi itu yang akan menggelinding tuh, dan itu saya yakin Betul. juga akan menjadi pengganggu buat Bu Mega untuk bergabung di Betul. koalisi ini gitu loh Pak, maksud saya Pak. Karena ada Pak SBY di situ, ada Jokowi di situ, Ada Ara, ada dua Budiman sama komponen ini kan, Budiman Ara sama dan Ara. Budiman. Sementara kan ada Gibran kan yang umurnya masih 38 tahun, 37 tahun. 38 Iya, 38 39. Sementara Bang Adian aja udah 50 sekian masih debat-debat di TV kan. Iya, Itu yang persepsi yang akan Ya dan kalau jadi muncul tuh. menteri, someday Pak Budi Gunawan misalnya yang tadi salah satu syarat yang kata Pak Laks mungkin akan diajukan harus melapor ke Wakil Presiden Gibran. Iya. Harus itu. Usernya kan itu kan Pak? Iya, harus. Usernya
Biar gimana kepilih dia sebagai simbol harus dihargai. Simbolnya ya. Iya. Ada harganya simbolnya, Pak ya. Lu boleh ngomong apa aja tapi simbol itu ada harganya. Tuh, kalau kata meskipun senior kita almarhum Bang Rijal Ramli ini katanya aku pokoknya udah janjian sama Presiden Jokowi. Kalau sampai aku nggak mau lapor sama Pak JK. Kan memang kan beliau ini berpikirnya memang destruktif kan. Lebih maju dibanding ini ya. Iya. Bukan destruktif ya, destruktif. Break the hacking the structure. Kalau kata Pak Laks ini Mavericks. Ya, Maverick. Ya, Mavericks. Iya. Itulah kelebihan abang ini. Oke, makasih Pak Laks. Sampai jumpa lagi di Total Politik Terima kasih. Bernegara. NL.